Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini adalah kemurahan Tuhan. Untuk itu sebelum kami memulai setiap aktivitas kami pada pagi hari ini, mari kita mohon kemurahan Tuhan, mohon bekal dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita mulai kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melindungi kami sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, hidup kami boleh lebih disegarkan, hidup kami boleh lebih taat kepada Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak terang, kita harus nyatakan, kita harus wujudkan identitas kita di dalam dunia yang pada saat ini penuh dengan masalah, yang saat ini penuh dengan segala keresahan. Biar kita tetap menghadapi semua situasi ini dengan situasi yang cerah, yang tetap memiliki terang yang mampu bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua, demikian bunyinya. Hidup sebagai anak-anak terang, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biar kita menjadi penurut-penurut Allah, biar kita tetap hidup di dalam kasih seperti Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan adalah satu kekuatan yang sanggup menyegarkan kehidupan kita orang percaya. Yang perlu hanya satu, kita memiliki percaya yang sungguh kepada Dia, yaitu Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan, kesegaran, dan melindungi kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa jadilah penurut-penurut Allah. Rasul Paulus begitu rindu agar kita orang-orang percaya ini selalu mengikuti jalan dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidup menurut kebenaran firman-Nya, hidup menurut kehendak-Nya, sehingga hidup kita ini boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, di dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengizinkan pada saat ini. Namun kita tetap boleh menjadi terang. Lebih dari itu, Rasul Paulus juga menginginkan kita hidup di dalam kasih seperti Yesus sudah mengasihi kita. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Kasih Yesus adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus rela mati, menderita untuk keselamatan kita, orang-orang berdosa. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Yesus kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di
Di sini kita melihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ucaplah syukur senantiasa. Di dalam situasi apapun, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Karena kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Anak terang itu tidak memiliki hidup yang selalu dibebani dengan keresahan. Keresahan, beban, masalah boleh datang, tapi kita tetap mampu hidup sebagai anak-anak terang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan percaya. Dan yang kedua, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Ya, hati-hati, jaga hidupmu dengan kesombongan-kesombongan yang ada. Ya, jaga hidupmu agar iblis tidak ikut beracara. Karena apa? Kalau iblis ikut beracara, hidup kita ada kesombongan, maka apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Ya, apa? Kepentingan pribadi yang akan selalu menonjol dalam hidup ini. Hidup tidak mau kalah dengan yang lain. Mendengar sesuatu mudah tersinggung. Hati mudah marah. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi kita tetap harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Ya, kita anak-anak terang yang selalu memancarkan sinar Kristus lewat kehidupan kita. Sehingga dunia bisa melihat terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Sungguh saudara, untuk menghadapi situasi yang dunia yang seperti ini, apakah kita masih bisa hidup sebagai anak-anak terang? Apakah kita masih bisa mempertahankan hidup ini sebagai anak-anak terang? Saya percaya dan yakin, kalau kita mau, Roh Kudus akan tetap berperan menopang dalam kehidupan kita. Memberi kekuatan, memberi kemampuan agar kita tetap eksis hidup kita sebagai orang-orang percaya yang mampu menyampaikan sinar kasih yang penuh dengan kemurahan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa memberikan ini kepada kita. Namun kita harus tahu, bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan tetap pelihara dalam kehidupan kita, dalam situasi, kondisi apapun juga. Sebagaimana yang dihimbau oleh Rasul Paulus. Ucaplah syukur senantiasa. Di dalam pengucapan syukur itu, Kristus, Roh Kudus, berperan serta memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Tuhan tetap pelihara segala kekurangan kita. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Yang mengingatkan bagi kehidupan kami orang-orang percaya bahwa kami adalah anak-anak terang yang harus memancarkan sinar di dalam dunia yang gelap ini. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu, tapi firman-Mu sudah memberikan keteguhan dan kekuatan bagi kami, hingga kami memiliki satu percaya yang sungguh bahwa kami mampu untuk memancarkan sinar di dalam dunia yang, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba percaya bahwa pagi hari ini seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah, angkat Tuhan segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Segera lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan, pulihkan ekonomi secara nasional Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia boleh hidup dengan sejahtera. Hidup dengan cukup. Tidak kurang satu apapun juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.